Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafin Naska, biasa dipanggil Kafin. Di sini saya akan menyampaikan sesuatu tema yang berjudul tentang pergaulan bebas. Sebelumnya, yang terhormat kepada Muhammad Roy Abdillah selaku keamanan Pondok Pesantren Madinatul Ulum, dan yang terhormat juga kepada Vicky selaku Ustadz Pondok Madinatul Ulum. Langsung saja kepada temanya, yaitu pergaulan bebas. Mungkin di sini kalian tahu pergaulan bebas itu seperti apa? Mungkin ada yang tahu? Keluyuran boleh. Apa lagi? Seks bebas boleh. Tidak ada batasan laki-laki dan perempuan. Oke, siap. Nah, pergaulan bebas di sini memiliki arti bahwa pergaulan dalam memilih teman dalam bermasyarakat. Tetapi dalam pergaulan bebas ini di situ tidak ada perhatian ataupun para remaja itu lepas kontrol atau tidak terkendali dalam berteman. Nah, pergaulan bebas itu secara umum perilaku individu atau kelompok yang menyimpang. Sikap menyimpang ini biasanya melewati aturan, kewajiban, agama, syariat Islam. Pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama. Seperti yang kita tahu, di Indonesia itu terdapat nilai dan norma yang berdasarkan budaya, suku, agama, dan jenis kelamin. Norma ini membatasi sikap dan perilaku seseorang sesuai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Jika kita sudah mendengar kata pergaulan bebas, pasti pikiran kita menuju seperti yang disebutkan Mas Roy tadi, berkeliaran atau di depan masjid kita tadi, yaitu seks bebas. Nah, penyebab pergaulan bebas di sini yaitu yang pertama ada rendahnya tingkat pendidikan keluarga atau kurangnya perhatian dari keluarga, di mana peran keluarga ini atau peran orang tua ini sangat penting bagi anak remaja supaya nantinya seseorang atau anak itu tidak bergaul bebas berteman dengan benar ataupun tidak aneh-aneh seperti mencuri, merampok ataupun yang lain. Yang kedua juga penyebabnya ada dari keluarga broken home, di mana tingkat pendidikan keluarga yang rendah, kondisi keluarga yang tidak harmonis itu atau broken home juga menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas. Broken home tidak selalu dikaitkan dengan perceraian orang tua, tetapi bisa di kondisi keluarga di mana selalu ada pertengkaran, sehingga kondisi rumah tidak lagi nyaman bagi anak tersebut. Pada umumnya keadaan ini membuat mereka kurang mendapat perhatian dari orang tua dan kurang perhatian dari kasih sayang orang tua. Ada juga dari kurangnya wawasan agama. Kurang wawasan agama ini membuat seseorang banyak yang gagal mengidentifikasi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma atau ajaran agama. Maka dari itu pelajaran agama sangat penting untuk dipelajari sedari kecil sehingga selalu senantiasa dekat dengan Tuhan. Nah, kalian ini kan mondok kan, pasti kalian tahulah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hitam, mana yang putih. Jadi kalian misalkan nanti udah keluar dari pondok pesantren ataupun masih tetap, saya maunya kalian ini tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Artinya kalian di sini masih bisa menjaga nama baik pesantren, nama baik kiai, nama baik ustadz dan guru-guru lainnya. Yang selanjutnya itu ada penyalahgunaan internet. Nah, sekarang kan zamannya digital. Mungkin semua di sini sudah tahu lah atau megang HP ataupun laptop. Nah, di situ kita harus menggunakan internet itu dengan bijak, di mana kalian itu menggunakan internet sebagai sosial media, berinteraksi dengan teman, ataupun mencari informasi di dalam internet, di dalam digital tersebut. Jangan sampai adanya internet ini kalian malah menyalahgunakan, seperti menonton porno ataupun bergabung dalam grup-grup gangster ataupun selainnya. Selanjutnya itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terkait pada teman. Jika kalian ini berteman
dengan seseorang, jika kalian nyaman ataupun kalian ini nyaman dengan kelakuan anak tersebut, misal anak itu bandel, kalian nyaman, kalian ikuti, itu dapat menyebabkan kalian terjerumus ke dalamnya. Jadi kalian harus pandai-pandai memilih teman, tidak sembarang-sembarang juga. Boleh memilih teman ataupun boleh berteman dengan orang yang pergaulannya bebas, asal kalian jangan mengikuti sifatnya atau perilakunya. Yang terakhir itu ada kontrol diri, di mana kalian itu harus menahan nafsu kalian untuk tidak terjerumus ke dalamnya. Seperti kalian ingin, misal kalian di suatu tempat teman kalian lagi mabuk-mabukan. Nah, di situ kalian berpikir kalau mabuk-mabukan itu adalah perilaku yang haram atau keluar dari batas norma, budaya, agama, dan lain-lain. Jadi kontrol diri itu sangat penting bagi kita semua supaya nantinya kalian ini tidak terjerumus ke dalamnya. Selanjutnya itu ada juga dampak pergaulan bebas dan cara menghindari pergaulan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Abdillah dari kampus UIN Jember. Di sini saya akan menerangkan tentang dampak dari pergaulan bebas, yaitu di sini ada poin-poin, ada 5 poin. Yang pertama, seseorang yang melakukan seks. Kalian tahu kan, seseorang yang melakukan seks dampaknya seperti apa? Dampaknya tuh bisa menjelekkan nama orang tua, menjelekkan nama pesantren, menjelekkan nama kalian sendiri. Nah, dalam poin pertama itu kan sudah ditegaskan dalam Islam, la taqrabuz zina. Siapa yang tahu artinya la taqrabuz zina? Janganlah kamu mendekati zina. Kan sudah diterangkan bahwasannya di dalam agama jangan mendekati zina. Dalam zina tersebut kan sudah ditegaskan jangan dekati zina. Zina pun bukan hanya tentang seks, tapi zina mata, zina tangan, zina telinga, zina apapun yang ada pada dalam diri kita, termasuk zina jika kita melakukan dengan tidak benar, seperti itu. Nah, selanjutnya di poin kedua, remaja yang mencoba mengkonsumsi narkoba. Nah, di dalam narkoba itu terdapat zat-zat yang sangat anggapannya kasarannya mematikan lah dalam tubuh kita. Nah, jadi apa sih yang mau diminum? Apa sih manfaatnya dari narkoba? Apa sih yang membuat kita happy dari narkoba? Gak ada. Jadi kegunaan narkoba tersebut gak ada gunanya. Siapa yang di sini yang bernarkoba? Apa untungnya? Gak ada kan? Semua pasti kecewa dengan narkoba. Nah, dari narkoba tersebut dampaknya besar bagi kita untuk meminum atau kayak pil-pilan gitu. Kan gak guna juga sih. Nah, yang ketiga, meningkatkan risiko kriminalitas pada anak remaja. Nah, di sini kan kalian anak pondok ya. Sebagaimana anak pondok tuh kayak membuli, terus kayak mengancam sesama temannya jika gak mau disuruh mesti ayo kamu harus mau, gak mau kan mesti takut gak mau ngelapor ke pengurus, mesti gitu. Hal-hal seperti itu gak bagus ditiru. Dan apa gunanya kan, selagi kita masih punya kaki, kenapa kita gak jalan sendiri, seperti itu. Nah, terus poin yang keempat, remaja yang sudah terlibat dalam pergaulan bebas. Nah, maksudnya perilaku menyimpang biasanya tidak mempunyai kepercayaan diri. Nah, orang tersebut kalau sudah mengalami pergaulan bebas, pasti dia tidak akan percaya diri. Kayak sudah meminum narkoba, berteman-teman tidak terbatas, ya kan? Pasti dia tidak akan merasa percaya diri. Apa yang dia lakukan, aku mau melakukan ini, aduh tapi aku malu.
karena dia sudah bernarkoba. Aku mau melakukan ini. Padahal hal ini positif bagi dirimu sendiri. Tapi kenapa nggak dilaksanakan? Apalagi untuk masa depan kita. Apa yang kita pikirkan ke 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita harus punya planning. Manajemen waktu. Dari manajemen waktu itu kita tahu, aku harus jadi abdi negara, aku harus jadi dokter, aku jadi tentara. Apa yang kita inginkan pasti tercapai ketika kita sudah mempunyai planning. Nah, dari planning tersebut kita harus melakukan hal-hal positif. Hal-hal positifnya, ya mama kita mau jadi abdi negara, ya kita harus sering berolahraga, sering melakukan hal-hal positif apapun tentang yang tertuju dari abdi negara tersebut. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti hal-hal yang baik. Kamu mau melakukan hal buruk, gak kesampaian ke abdi negara. Gimana mau jadi abdi negara ngelakuin hal yang buruk, ya kan? Nah, terus di poin kelima, ini mengganggu waktu belajar kalian. Kalian di pondok belajar tentang agama bagaimana lingkungan hidup di luar, belajar bagaimana lingkungan di pondok, terus belajar tentang keagamaan Islam yang sudah diberikan oleh ustadz-ustadznya. Nah, seperti itu. Nah, dampak buruknya pasti kita tidak akan merasakan konsisten. Yang biasanya kita melakukan dari pagi nih, mandi, setelah mandi kita beraktivitas sekolah, setelah sekolah kita belajar, entah belajar kitab, belajar matematika, belajar IPA, terus asar sholat, setelah sholat ngaji Al-Quran, setelah ngaji Al-Quran, maghrib nih, terus sholat, habis sholat istirahat, habis istirahat sebentar, isya, terus ngaji lagi. Nah, hal-hal yang seperti kalian lakukan dari pukul 6 pagi dari sampai maghrib, nah yang biasa kalian lakukan, nah itu tidak ada. Jadi rasa konsisten kalian tuh terbuang-buang. Mesti kalian ingin melakukan hal yang enak, mesti kan, ngapain sih nganu ini, mending nganu ini. Kalian akan melenceng kepada agama. Ketika kalian sudah mengalami dampak pergaulan bebas seperti itu. Nah, terus bagaimana solusinya? Pasti kalian akan bertanya-tanya, Mas, bagaimana solusinya? Mas, bagaimana caranya? Ustadz, gimana? Aku sudah mengalami dampak pergaulan bebas nih. Gimana Mas? Gimana Pak? Solusinya? Nah, solusinya seperti pertama, menegakkan aturan hukum, yaitu dengan tegas memberikan efek jera kepada pelaku pergaulan bebas. Nah, maksudnya kalian tuh pikir 2 kali. Kayak mama kemarin ngelakuin hal apa, terus buat besok ini ketika kalian melakukan hal apa sekarang, aku ngapain sih ngelakuin hal ini, padahal hal ini buruk buat aku, kenapa aku lakuin? Mending jadi dipikirin 2 kali, besoknya jangan melakukan hal seperti itu. Memberikan efek jera kepada diri kita sendiri, seperti itu. Memikir 2 kali itu memikirkan hal kemarin, mending gak usah dilakuin lagi, lakuin hal yang lain aja, seperti entah sepak bola atau voli, yang penting hal-hal yang positif. Nah, terus bagaimana caranya lagi, yaitu bersosialisasi. Nah, dari sosialisasi tersebut kita akan berpikir bagaimana caranya menghilangkan dampak pergaulan bebas. Nah, maksudnya kita nih bersosialisasi nih. Nah, jadi enak, Mas, aku nanya ini, diterangin, dikasih tahu, Mas, aku mengalami hal ini, aku dapat masalah ini. Jadi dikasih tahu apa yang kalian bingungin, pasti
dilurusin. Kalian kalau galau sendiri, renung sendiri, apa manfaatnya? Gak ada kan? Mending kalian bersosialisasi kepada teman, kepada teman pondok. Kan kalian nih punya teman banyak. Nah, memanfaatkan teman banyak itu lebih baik. Bukan berarti punya teman, pinjam duit dong. Kan gak gitu juga. Ada 100 gak? Gak gitu. Nah, jadi memanfaatkan teman itu maksudnya, temanku punya ilmu ini, bagi dong ilmunya. Gimana sih cara main hadrah? Nah, satu hal yang positif nih, hadrah. Nah, boleh juga. Terus berpidato. Mas, cara pidato gimana, Mas? Pasti semua ada caranya, gak cuma semua itu gak semua kayak aku nih berdiri nih, gak langsung Mas ini kok langsung bisa bicara? Enggak, semua harus butuh latihan gitu. Semuanya main bola gak langsung nendang main bola, sakit kaki kan? Kalau main bola itu ada caranya seperti ini gitu. Nah, melakukan hal positif dari sekarang. Nah, yang ketiga ini memperbaiki cara pandang. Kembali kepada yang dampak pertama, la taqrabu zina. Dan janganlah kamu dekati zina. Nah, dari situ kita memperbaiki cara pandang kita. Kita keluar dari pondok nih, pasti kan kayak tadi keluar dari pondok terus ada cewek tuh, seret gitu. Kan nggak boleh kan, la taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Matanya tertutup tapi dibuka sedikit, astagfirullahaladzim gitu. Kan nggak boleh, jadi nggak boleh ngedekati zina gitu. Cara sudut pandang kita, cara melihat kita, meskipun sesama cowok, kan sudah diterangin sama ustadz kalian. Pasti sesama cowok pasti batas-batas aurat tuh seperti apa, batas-batas melihat kita tuh ke sesama tuh seperti apa. Kan nggak boleh juga. Masa kita sesama jenis melihat kemaluannya kita, kan nggak boleh kan? Memang ada yang membolehkan. Nggak ada kan? Nggak ada. Itu pun sesama jenis, apalagi beda. Apakah kita tidak merangsang? Iya kan? Terus yang keempat nih, menjaga keseimbangan pola hidup dengan memiliki pola hidup yang baik dan tertata. Kamu bisa terhindar dari pergaulan bebas. Nah, dari manajemen yang tadi saya terangin, kalian punya planning, rencana 5 tahun ke depan. Kalian tuh harus mempunyai seperti itu. Aku 5 tahun ke depan harus punya apa nih? 5 tahun ke depan harus punya Pajero. 5 tahun ke depan harus punya rumah tingkat 6. Gak keren. Siapa yang, ini anaknya siapa nih, keren banget gitu. Ya kan? 5 tahun, 10 tahun. Gak usah 10 tahun, 15 tahun gitu. Jadi harus punya planning dari sekarang, manajemen waktu. Harus ditata tuh. Mumpung kalian masih muda, apalagi kalian masih muda-muda, pasti kalian catat bukunya, taruh di jendela, taruh di pintu gitu. Kalian tuh biar bisa tahu, biar kalian ingat, harus konsisten mempunyai Pajero, harus mempunyai Civic, mempunyai rumah, punya istri. Gitu. Pasti kalian mau kan? Siapa yang nggak mau jadi orang kaya? Gak ada yang nggak mau, pasti mau semua. Jadi dari planning kalian itu harus jadi tertata rapi gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ilmunya sedikit, yang penting bermanfaat. Daripada ilmunya banyak tapi gak diamalkan kan percuma juga. Nah, seperti itu. Mungkin pesan dari saya buat kalian semua, lebih baik melakukan hal positif daripada hal yang negatif. Karena melakukan hal yang negatif itu gak berguna juga. Jadi dari sekarang tata hidup kalian agar masa depan kalian lebih cerah lagi. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.